إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, para jemaah, para ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat yang menghadiri dan melaksanakan salat Idul Adha di tahun 1446 ini, dan yang menghadiri juga alhamdulillah untuk mendengarkan khutbah Idul Adha yang merupakan momentum wasiat, peringatan, busra, kabar gembira untuk kaum muslimin dan juga muslimat, yang kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memujinya dan mengucapkan rasa syukur dan haturan sebutan-sebutan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa asbaghu alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah, kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah Ta'ala yang telah menyempurnakan pada kalian nikmat-nikmat baik lahir maupun batin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan momentum Idul Adha, yang mana kalau kita mempelajari secara singkat dan ringkas bagaimana peristiwa hampir disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim sebagai realisasi terhadap wahyu yang Allah Ta'ala sematkan di mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai seterusnya, yang pada endingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfidyah atau mengganti eksistensi atau mengganti syariat yang semestinya tadinya Nabi Ismail yang disembelih, namun kemudian berupa kambing atau domba yang disembelih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah berkaitan dengan peristiwa tersebut. Yang pertama, bahwasanya mimpi seluruh nabi dan rasul itu pastilah wahyu, bukan mimpi buruk, bukan mimpi yang seperti kadang-kadang kita mengalami nightmare ataupun mimpi buruk. Bahkan para nabi dan rasul dihikayatkan oleh para ulama, mereka tidak mengalami mimpi basah atau junub, karena pada hakikatnya mimpi basah atau junub seperti itu adalah dari syaitan. Walaupun disukai oleh banyak dari yang memimpikannya, tetapi itu dari syaitan. Sehingga para nabi dan para rasul mereka hanya bermimpi yang mana itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ketika itu adalah wahyu, maka yang wajib untuk ditunaikan oleh para nabi dan rasul setelah menerimanya, menyampaikan kepada yang berhak untuk disampaikan. Dan pada konteks ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwasanya dirinya bermimpi, anni adzbahuk, bahwasanya aku menyembelihmu wahai anakku. Maka disampaikanlah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan padahal Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang didamba-dambakan selama puluhan tahun, karena Nabi Ibrahim alaihissalam baru memiliki anak pertama itu Nabi Ismail saat beliau usia mungkin sudah 80 ke atas, yang ketika sudah lahir kemudian Allah Ta'ala syariatkan agar dibawa ke Mekah dari Palestina. Dan kemudian ketika sudah bisa membantu bapaknya, sudah besar, sudah dewasa atau sudah agak membesar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar
disembelih anaknya. Subhanallah. Yang pada endingnya memang kata Allah itu adalah bala'un azim. Itu adalah ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bala itu dari bahasa Arab jemaah. Bala dari bahasa Arab artinya ujian. Ya. Maka musibah, bala, musibah itu sesuatu yang mesti sesuatu yang buruk, tidak enak. Adapun bala maka itu ujian yang memang awalnya pahit, tapi kalau itu syariat Allah maka wajib untuk kita tunaikan. Dan pada endingnya pasti manis dan indah insyaallah. Kemudian faedah berikutnya jemaah. Yang kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Lakukanlah wahai bapakmu, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Ini sesuatu yang Masya Allah. Ya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, yang keduanya kemudian aslama, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah. Nabi Ibrahim menyerahkan urusan kepada Allah, yaitu perkara ini perintah Allah maka bismillah. Nabi Ismail yang akan disembelih pun menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla dirinya. Maka ada faedah yang sangat besar jemaah di sini, yaitu berserah diri pada Allah dalam urusan takdir kesemestaan dan dalam urusan syariat. Dan ini kunci untuk hidup bahagia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Di mana di zaman sekarang tentu kebutuhan secara ekonomi, kemudian masyarakat madani seperti yang kita rasakan sekarang di Jakarta atau Jabodetabek. Maksud masyarakat madani adalah masyarakat yang satu sama lain berdekatan rumahnya, itu masyarakat madani. Lawannya adalah Qurawi, yaitu kampung agak jauhan, tapi kalau madani maka ini dari kata dunia itu dekat. Maka itu makna masyarakat madani. Dengan berdekatan berarti ada banyak pergesekan sosial, ada sentimen demi sentimen yang kita harus sabari. Kemudian belum lagi percaturan politik dan geopolitik yang terjadi antar negara ataupun di dalam negara. Maka semua ini cara untuk hidup bahagia adalah kita berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam urusan takdir kesemestaan dan juga dalam urusan syariat. Maka siapa yang menerapkan al-qabul wa taslim, menerima dan menyerahkan pada Allah, maka dia akan tenang karena dia bertawakal pada Allah. Dalam urusan takdir kauni, takdir kesemestaan, apapun yang terjadi dari takdir baik atau buruk, kalau itu takdir baik dia bersyukur, kalau itu takdir buruk dia bersabar. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin, urusannya selalu baik. Jika dia tertimpa, dia mendapatkan nikmat, dia syakar, yaitu bersyukur. Jika dia tertimpa sesuatu yang tidak nikmat atau musibah atau keburukan, maka dia bersabar. Itu hanya orang beriman yang seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan banyak sekali bala dan ujian, bertubi-tubi dari harapan yang ketika Allah Ta'ala realisasikan dalam beberapa hari langsung pupus harapan itu. Yaitu Nabi Ismail lahir, baru berapa hari bahkan karena kecemburuan istri pertama yaitu Siti Sarah, maka Allah Ta'ala syariatkan kemudian Siti Hajar dialihkan ke Mekah dari jauh sekali. Kehilangan anak, ini bisa jadi takdir kesemestaan karena ini yang terjadi, dan ini bisa menjadi syariat karena perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau misalnya di antara kita menginfakkan untuk berkorban 3,5 juta untuk kambing, atau urunan sepertujuh yaitu 3,5 atau mungkin sekitar itu untuk sapi, atau bahkan mungkin 30 juta per individu, per keluarga untuk sapi misalnya, yang mana mungkin itu uang gak seberapa bagi kita. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah Ta'ala selalu menjanjikan tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang ihsan, orang-orang berbuat baik. Dan Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin, suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Namun syarat labeling baik ini di sisi Allah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai syariat Allah Azza wa Jalla, sesuai sunnah Nabi SAW. Maka kalau ikhlasnya luar biasa namun tidak sesuai syariat, maka ini mendapat problem, mungkin gak terima. Ada juga yang sesuai syariat namun tidak ikhlas. Ketahuilah, ikhlas
Ini secara syar'i, bukan ikhlas secara bahasa kita. Kalau ikhlas secara bahasa Indonesia itu artinya rela, ridha. Tidak masuk ke dalam bab tauhid, bukan. Tapi maksud ikhlas di sini dalam bab tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah ini, berkorban, yaitu lillahi ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak bakal sampai ke Allah dagingnya dan darahnya, enggak sampai ke Allah. Karena ketika disembelih, dicacah, kemudian dagingnya dipotong-potong, itu enggak bakal terbang ke langit ketujuh kemudian ke arsy, enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai ke Allah apa? Ketakwaan kalian. Takwa minkum, takwa minkum. Takwa dari kalian sendiri, bersumber dari kalian, itu ketakwaan dari kalian, bukan dari orang lain, dari pelaku. Takwa di sini ikhlas, lillahi ta'ala, baru tuh sampai pahalanya ke Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Dan takwa tersebut, walaupun memang kata Allah takwa minkum, takwa dari kalian, berarti source atau sumbernya itu dari kita. Hanya secara definitely pada asalnya ketakwaan itu Allah Ta'ala yang karuniakan, bukan kita mengkreasikan ketakwaan sendiri. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya. Jadi yang mendatangkan ketakwaan pada diri kita adalah Allah SWT. Jadi untuk beribadah, menyembelih, berkorban, beramal soleh apapun itu, butuh ketakwaan supaya diterima oleh Allah. Nah, pun ketakwaan itu kita enggak mengkreasikan, melainkan kita minta dari Allah supaya kita jadi orang bertakwa dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ini diingatkan? Kenapa ini diingatkan? Harus diingatkan selalu dalam beramal soleh untuk bertakwa ikhlas lillahi ta'ala. Tidak dalam rangka pamer, tidak dalam rangka supaya ditunjuk, atau ada maksud-maksud duniawi. Khalas, lillahi ta'ala. Capek kalau misalnya kita beramal untuk pandangan dan pujian manusia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Idza lam tukhlis fala tata'ab." Kalau kamu tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka enggak usah repot-repot. Nggak usah capek-capek. Udah repot, capek, habis waktu buat ibadah, tapi nggak lillahi ta'ala, bubar, nggak ada nilainya. Maka harus selalu diingatkan, tidak peduli bahwa saya ini kalangan atas atau kalangan bawah, kaya atau miskin, semua manusia ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian di kalbu, ketika dia beramal soleh namun tidak ikhlas. Maka diingatkan jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita menyembelih nanti, bagi yang memang berani menyembelih, dan umumnya insyaallah disunnahkan bagi pengkorban, dialah yang orang yang menyembelih. Karena Nabi SAW ketika berkorban, beliau sendiri yang menyembelih. Bahkan beliau menyembelih 2 kabish, yaitu 2 domba. Beliau 2 domba. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang ketika berkorban di hari Id itu lebih dari 1 binatang. Misal dia 2 domba atau 3 bahkan 5 atas nama dia, itu boleh, nggak masalah selama ikhlas ya. Dia menyembelih, baca bismillah dan Allahu Akbar, sebagai kata Nabi SAW melakukannya, bismillah Allahu Akbar. Kalau sekarang mungkin misal saja, ketika di momentum ini sholat Id, masih di hati kita bercokol ria, pamer, pengen dilihat orang, pengen ini, pengen dikomunikasikan, pengen di videoin menjadi konten nanti supaya masyhur, dan misal saja ada sisi ria. Bersihkan itu nanti ketika bismillah wallahu akbar, bersihkan, hilangkan perasaan itu lillahi ta'ala, khalas. Jangan sampai hati kita menipu, atau jangan sampai hati kita mendustakan lisan kita. Kita udah kebiasaan gitu soalnya. Buktinya apa? Allahu akbar setiap sholat. Artinya Allah maha besar, tapi pas lagi sholat bukan Allah yang paling besar di pikirannya. Apa? Duit, dagang, urusan dunia. Berarti kita jangan-jangan bohong. Allahu Akbar, Allah paling besar. Tapi setelah ngomong kayak gitu,
langsung bercokol di pikiran kita dunia yang lebih besar buat kita dibandingkan na'udzubillah min dzalik, dibandingkan pikiran kita terhadap Allah Azza wa Jalla dan ayat-ayatnya. Maka jangan sampai bismillah wallahu akbar atas nama Allah di lidah, tapi di hati atas nama hawa nafsu. Maka ma'asyiral muslimin, latih misalnya di antara jemaah, di antaranya ada anak-anak remaja atau anak mudanya yang atas nama dia misalnya, ingatkan, "Leh, kamu nanti pas nyembelih bismillah wallahu akbar dan ikhlas lillahi ta'ala." Maka kalau anak-anak muda dari mudanya itu sudah dipupuk untuk bertauhid lillahi ta'ala, maka insyaallah itu makin mantap pahalanya, amalnya, kebiasaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niatan baik kita semua dalam beramal saleh dan menerima amal-amal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjari dan melipat gandakan apa yang telah kita lakukan dari amal-amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita besar maupun kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita saleh dan salihah, pasangan-pasangan kita menjadi qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha kali ini yang semoga bermanfaat untuk kalbu kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita ke depannya dalam urusan ibadah, muamalah, keduniaan dan juga menuju akhirat. Semoga Allah taala rezekikan kepada kita rezeki yang berkah, yang halal, thayyiban mubarakan fi. Kemudian Allah taala memberikan kepada kita karunia husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.